Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar hari ini? Hari ini kita bersuka cita ya, karena hari ini kita bisa merayakan, mengingat kembali peristiwa yang luar biasa. Tuhan kita naik ke surga, menjadikan tempat yang terbaik buat kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Kesehatan, keluarga, buat setiap berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Tidak ada sampai detik ini itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu, pulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat denganmu. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, kami berterima kasih. Haleluya. Ku berterima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mungkin berdiri bersama-sama. Buat kasih setiamu, ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukur.
habis rasa syukurku. Oh, takkan pernah habis, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan Bapa. Haleluya. And haleluya. Dan besar kasih-Nya. Haleluya. 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 Besar kuasa-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar kasih-Nya. Haleluya. 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 Besar kuasa-Nya. Haleluya. Besar kuasa-Nya. Haleluya. Besar kuasa-Nya. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang layak terima sembah pujian kami Bapa. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang sungguh baik bagi kami. Pagi hari ini kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang berkuasa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat nafas yang Kau beri, terima kasih buat segala yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami siap memulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari berjemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Seberapa banyak yang
siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Boleh saya dengar lu tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Hari ini bukan hari yang biasa-biasa saja. Ibadah hari ini bukan ibadah yang biasa saja. Kenapa? Karena kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Amin. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan memberikan kuasa bagi kita. Amin. Kita mau tinggikan Tuhan. Boleh beri tos kiri kanan. Kita katakan mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami di tempat ini kami siapkan diri kami menerima lawatan yang luar biasa daripada Engkau. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Pujian ini adalah pernyataan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita imani pujian ini. Mari katakan kami yang tadi tebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Boleh angkat tangan kita. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Boleh angkat dua tanganmu, katakan kami terima Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Boleh tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan. Amin. Boleh musik naikkan pujian bagi Tuhan. Boleh tepuk tangannya lebih lagi bagi Tuhan. Yuk. Sesuai dengan irama. Yuk. Ha, 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 ha. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Amin. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, badan gelap dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Katakan, Dia datang di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel,
dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Kembali katakan pujian ini zaman Yehezkiel. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, baik puji yang dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah. Boleh angkat tangan kita katakan, Dia datang di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. katakan. Yang telah ada, yang ada dan kan datang. Yang telah ada, Yang telah ada, yang ada dan kan yang telah ada, yang telah ada, yang ada dan kan datang. Yang telah ada, yang ada dan kan datang. boleh angkat tangan dua di atas kepala, katakan yo. Dia datang di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Puji nama-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan pada hari ini. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan kami untuk memberikan persembahan ya Tuhan. Ya Tuhan, sucikan kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan apa yang kami berikan ini ya Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak-Ibu sekalian. Tiba saatnya kita sekarang untuk kembali duduk dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus boleh berkenan ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biar lagu ini ya Tuhan boleh kembali mengingatkan kami untuk bagaimana hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian,
ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam. Mari sama-sama dengan bangkit berimbang katakan, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam. Mari katakan, ku bersedia hidup kudus tak bercela, bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganku. Kami bersyukur pagi ini ya Tuhan, kami dapat kembali mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur Tuhan, satu peristiwa yang luar biasa yang Tuhan pernah nyatakan ketika Engkau ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dan Engkau kembali ke surga untuk menyediakan semuanya untuk kami, orang-orang yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Jadikan kami jemaat-Mu yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Tuhan, seperti kita ketahui bahwa setelah Yesus mati, Dia bangkit dan kemudian Dia naik ke surga. Selama 40 hari Alkitab mencatat Dia berulang-ulang kali menampakkan diri. Dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ada 3 hal yang Yesus berikan sebelum Ia naik ke surga. Yang pertama, Yesus memberikan berkat. Mari Bapak Ibu kita baca ayatnya dalam Lukas 24 ayat 50. 2-3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Disitulah Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini adalah konteks ayat di mana Lukas mencatat ketika Yesus ingin naik ke surga, Yesus membawa para murid untuk sampai dekat Betania. Lalu Alkitab mencatat, disitulah Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kata berkat di sini dari kata eulogia yang artinya berkat secara jasmani dan juga meliputi berkat secara rohani. Bapak Ibu Tuhan, ada satu kerinduan yang luar biasa.
Sebelum Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat bahwa Yesus mengangkat tangan dan memberkati orang-orang yang ada pada waktu itu. Saya percaya berkat itu pun tidak hanya diberikan oleh para murid dan orang-orang pada waktu itu, tapi berkat itu pun dapat dimiliki kita sebagai orang yang masih hidup di zaman ini. Karena kita percaya Yesus kita itu rindu di mana kita hidup bisa menikmati berkat-berkatnya, baik berkat secara jasmani, terlebih berkat secara rohani. Amin. Itulah kerinduan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Tuhan, berkat jasmani tidak semata-mata kita hanya diberkati secara uang atau materi, tapi kita dikasih kesehatan, Bapak Ibu. Itu berkat jasmani yang luar biasa dalam hidup kita. Buat apa kalau kita punya banyak uang, Bapak Ibu, tapi kita sakit-sakitan. Bahkan gak bisa makan A, gak bisa makan B, gak bisa makan C, Bapak Ibu. Tapi uangnya banyak, tapi kita gak bisa nikmati demikian. Bukankah berkat kesehatan ini yang Tuhan berikan adalah suatu berkat yang indah? Makanya ada ungkapan mengatakan kesehatan itu mahal harganya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu dapat berkat jasmani, sehat, itu karena Tuhan yang telah menolong hidup kita. Amin. Untuk itu kita mesti menjaga berkat kesehatan ini dengan sebaik mungkin dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan berkat kesehatan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Kita mau jaga baik-baik. Supaya apa? Kita rindu tubuh kita ini tubuh yang sehat. Amin. Dengan tubuh yang sehat kita bisa melakukan segala aktivitas hidup kita selama kita ada dalam dunia. Tidak hanya berkat jasmani yang kita dapat, tetapi ada berkat yang luar biasa yang disediakan Tuhan Yesus. Namanya berkat rohani. Bapak Ibu kisah Tuhan, bicara berkat rohani, tidak semua orang bisa menikmati berkat rohani. Saya katakan Bapak Ibu, tidak semua orang bisa menikmati berkat rohani. Kau bicara berkat jasmani, semua orang di dunia bisa menikmati berkat jasmani. Tapi bicara tentang berkat rohani, itu kita bisa nikmati bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada berkat rohani yang kita terima melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu berkat rohani Bapak Ibu? Yang pertama namanya berkat keselamatan. Inilah berkat yang tak terhingga Bapak Ibu. Satu berkat rohani yang kita bisa peroleh itu namanya keselamatan. Orang banyak berupaya untuk bisa mendapatkan keselamatan. Tapi kita bersyukur melalui Tuhan kita Yesus Kristus kita dapat anugerah keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu, berkat keselamatan yang kita dapat dari Tuhan itu namanya anugerah. Untuk itu biarlah kita mau menjaga berkat keselamatan ini dalam hidup kita. Amin. Sekali percaya Yesus selama-lamanya kita jadi ikut Yesus. Jangan kita tinggalkan Yesus. Jangan kita tinggalkan berkat keselamatan ini karena faktor duniawi yang mempengaruhi kita. Sehingga kita meninggalkan Yesus di dalam hidup kita. Untuk itu biar kita mau menjaga berkat keselamatan ini dengan sungguh-sungguh. Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Biar kita mau menjaga keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya kita pelihara baik-baik berkat rohani yang naik, berkat keselamatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Bapak Ibu, faktor yang paling besar sampai Yesus datang ke dunia namanya dosa. Kalau enggak ngapain Yesus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia menjadi penebus dosa manusia. Dia mati, dia bangkit, kemudian setelah dia selesai melakukan tugas-tugasnya, dia kembali ke surga. Karena memang Yesus itu berasal dari surga. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus. Karena Yesus sudah menyediakan dan memberikan keselamatan itu buat kita orang yang percaya kepada Dia. Amin. Satu berkat keselamatan
yang kita terima. Apalagi Bapak berkat rohani, kedamaian. Kedamaian itu berkat rohani loh buat kita. Apa itu lagi Bapak? Kebahagiaan. Itu adalah satu berkat rohani yang Tuhan berikan buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, yaitu Yesus memberikan janji. Yang pertama, Yesus memberikan berkat. Yang kedua, Yesus memberikan janji. Ada berapa janji yang kita bisa pelajari melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu janji tentang penolong dan penghibur, yaitu namanya Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan janji bahwa Dia akan mengirimkan seorang penolong, memberikan kepada kita seorang penolong yang namanya Roh Kudus. Dia adalah roh penolong, Dia adalah roh penghibur, Dia adalah roh yang menuntun hidup kita di dalam kebenaran akan firman-Nya. Kita bersyukur Bapak Ibu, saat ini kita hidup di zaman Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengirim Roh Kudus untuk menolong hidup kita, untuk menghibur hidup kita, untuk menuntun hidup kita setiap hari. Untuk itu biarlah kita boleh terus menikmati hidup bersama dengan Roh Kudus setiap hari. Makanya tema khotbah hari Minggu lalu, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Satu hal yang indah Bapak Ibu, kalau hidup kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Dia ada roh penolong, penghibur buat hidup kita. Tuhan tahu bahwa selama kita di dunia, pasti kita akan ketemu dengan banyak persoalan. Ada tantangan, ada pergumulan, dan sebagainya. Makanya Tuhan kirim Roh Kudus. Dia adalah roh penolong bagi hidup kita. Nah, kalau kita punya Roh Kudus sebagai roh penolong, penghibur, saya percaya harusnya kita sebagai orang Kristen bisa hidup berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Karena ada roh penolong yang nolong hidup kita. Dan kita pasti bisa hidup berkemenangan. Persoalannya, kita mau hidup berkemenangan atau tidak? Kalau kita mau Bapak Ibu, kita punya Roh Kudus yang bisa menolong hidup kita setiap hari. Amin. Apapun kendala Bapak Ibu, masa Bapak Ibu, kita bersyukur ada Roh Kudus yang kasih kita kekuatan, kita kasih kemampuan yang menolong hidup kita untuk kita bisa bertahan di masa-masa sulit. Bahkan kita bisa menang di tengah-tengah masa-masa sukar yang kita lewati dalam hidup kita. Janji yang kedua, tentang rumah Bapa. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita diingatkan tentang janji-janji ini. Tadi janji tentang penolong Roh Kudus yang sudah kita bisa alami dalam hidup kita setiap hari. Sekarang ada satu janji tentang rumah Bapa. Kita berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu, kita bersyukur di rumah Bapa kita surga banyak tempat tinggal. Amin. Bapak Ibu yang ngontrak jangan takut. Yang masih ngontrak di dunia jangan takut Bapak Ibu. Nanti di surga kita punya rumah yang disediakan oleh Bapa kita di surga. Amin. Kita gak perlu lagi bayar kontrakan setiap bulan atau setiap tahun. Karena kita punya rumah yang disediakan di rumah Bapa di surga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu,
Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, ada hamba Tuhan selalu berkata, oh rumahnya udah selesai di surga. Kalau kita masih hidup, berarti rumah kita belum selesai Bapak Ibu. Ya, belum selesai. Ya, nanti kalau rumah kita udah selesai Bapak Ibu, mau tidak mau Bapak Ibu harus kembali ke rumah Bapak di surga. Amin. Kenapa? Karena memang rumah kita sungguhnya bukan di dunia. Betul Bapak Ibu? Dunia ini hanya tempat transit. Orang percaya Yesus Kristus rumahnya bukan di dunia. Meskipun secara jasmani kita bisa punya rumah di dunia. Tapi rumah kita sesungguhnya adalah di surga yang kekal. Amin. Dan itu disediakan Yesus buat kita orang yang percaya dan mengasihi Dia. Rumah Bapa di surga. Nah, satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada satu kesaksian mengatakan ternyata untuk rumah kita di surga itu sangat bergantung dari hidup kita di dunia. Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan sering menolong orang, kita menopang pekerjaan Tuhan, membangun rumah Tuhan, menolong pelayanan misi dan sebagainya Bapak Ibu. Itu rupanya dikatakan sebagai bahan baku yang kita lagi siapkan di surga. Bukan nyogok Tuhan, bukan. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan menolong dana penginjilan, dana pelayanan misi atau dana pembangunan gereja, kita sedang sedang mempersiapkan atau bahan-bahan untuk rumah Bapa di surga. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, rumah kita besar kecil kan kita nggak tahu. Betul nggak? Rumah kita di surga nanti besar atau kecil kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya, tetapi saya percaya Bapak Ibu, ada sesuatu upah yang disediakan buat kita kata Tuhan. Wahyu berkata, aku datang ke dunia dengan tidak. Nanti aku datang kedua kali tidak dengan tangan hampa. Aku bawa upah. Ada upah yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Nah untuk itu Bapak Ibu Tuhan, selagi kita masih hidup di dunia, makanya diingatkan, kita lebih diingatkan untuk mau menginvest kepada perkara yang kekal. Bukan perkara duniawi. Memang kita masih hidup di dunia. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat kesempatan untuk berbagi kasih, Bapak Ibu dapat kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu dapat kesempatan untuk menopang pembangunan gereja, pelayanan misi dan sebagainya, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan nabur. Kenapa? Kita sedang invest perkara kekal dan itu akan sangat berpengaruh kepada rumah Bapa kita di surga yang disediakan buat kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, janji tentang kedatangannya kembali. Yohanes 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, kata Yesus, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada perkataan aku akan datang kembali. Ini adalah satu janji yang sedang kita tunggu sampai hari ini. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan dia nanti tidak datang sebagai seorang bayi lagi, tapi dia akan datang sebagai raja yang penuh dengan kemuliaan. Dia datang kembali. Ngapain datang kembali? Dia jemput kita. Dia bawa kita. Karena Alkitab berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Bapak Ibu, nanti sudah yang kedua kali untuk apa? Membawa kita kemana? Ke tempatnya Tuhan, ke rumahnya Tuhan. Waduh, kita bersyukur ya, kita punya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berjanji dia akan datang kembali dan dia akan membawa kita ke tempatnya di surga yang baka.
Ini janji kedatangan kembali. Untuk itu ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan, biar kita terus mau mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menanti kedatangan yang kedua kali. Kita persiapkan diri sebaik-baik. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya dia datang. Seorang pun tidak ada yang tahu Bapak Ibu kapan Yesus datang. Maka kita harus mempersiapkan diri. Kita berkata berjaga-jagalah dan berdoa. Sebab kamu tidak tahu kapan waktunya Yesus akan datang yang kedua kali menjemput kita. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Kita harus persiapkan diri kita baik-baik. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita tidak diangkat waktu Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Kita mesti persiapkan diri kita baik-baik Bapak Ibu. Kita persiapkan. Makanya Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita diingatkan melalui peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biar kita mau mempersiapkan diri kita dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ini janjinya pasti digenapi Bapak Ibu. Dia berkata aku akan datang kembali. Pasti dia berjanji dia akan tepati. Meskipun kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Tapi Yesus pasti akan datang yang kedua kali. Mari kita siapkan hidup kita baik-baik. Kita mau mempersiapkan ya hati kita, hidup kita dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Nanti waktu dia datang, kita akan diangkat bersama-sama dengan dia. Makanya Bapak Ibu, setialah ikut Tuhan. Setialah beribadah sama Tuhan. Setia melayani Tuhan. Bapak Ibu, setia melakukan perintah-perintahnya. Supaya nanti dia datang yang kedua kali, maka dia akan angkat kita, dijemput kita untuk dibawa ke rumah tempatnya yang ada di surga. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus memberikan perintah. Pertama, Yesus memberkati. Kedua, Yesus memberikan janji. Yang ketiga, Yesus memberikan perintah. Apa itu perintah Tuhan buat hidup kita saat dia mau naik ke surga? Yang pertama, perintah untuk saling mengasihi. Yohanes 13, 34, 35. Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, rupanya Tuhan ingatkan kembali ketika dia ingin naik ke surga. Agar umatnya, agar pengikutnya, agar orang-orang yang percaya kepadanya hidup saling mengasihi. Saling mengasihi Bapak Ibu. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Bagaimana kasih kita hari-hari ini? Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama manusia. Karena Tuhan ingin kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Alkitab dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Biar Bapak Ibu kita mau hidup terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi. Ya, meskipun kadang-kala gak gampang untuk bisa saling mengasihi. Terutama kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Terutama kepada orang-orang yang pernah melakukan kejahatan kepada kita. Apakah kita masih tetap mengasihi dia? Ini memang jadi persoalan Bapak Ibu. Gak gampang. Tapi kalau kita bisa saling mengasihi sampai hari ini Bapak Ibu Tuhan, saya percaya kita sedang belajar mengikuti perintah Yesus untuk kita praktekkan, kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita saling mengasihi. Bapak Ibu Tuhan, bukti kita saling mengasihi, kita bisa saling kenal satu dengan yang lain.
Bukti kita saling mengasihi, kita saling peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ada kepedulian. Enggak cuek, enggak acuh sama acuh. Ya. Lu gue. Enggak Bapak Ibu. Orang yang saling mengasihi, dia pasti ada perhatian, saling mengenal, bahkan saling membantu ketika orang itu dalam keadaan punya masalah dan pergumulan. Bukan malah dijauhkan, bukan malah dikata-katain, rasain lu, sekarang lu kena masalah lu. Bukan itu Bapak Ibu. Kalau kita saling mengasihi, kita saling menutupi. Ya, saling menutupi satu dengan yang lain. Biarlah jemaat di tempat ini, biar kita mau hidup terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang terakhir, janji yang kedua adalah, perintah yang kedua adalah menjadi saksi dan memberitakan Injil. Perintah yang kedua sebelum Yesus naik ke surga adalah menjadi saksi dan memberitakan Injil. Ini ayat yang terkenal, Matius 28, 19-20 ini merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus yang berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus ingin kita menjadi saksinya, memberitakan Injil keselamatan buat orang-orang yang belum mau percaya kepadanya. Bapak Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, segitu masih kesempatan untuk kita bisa hidup, mari kita mau terus menjadi saksinya Tuhan. Kita memberitakan Injil keselamatan untuk buat orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini saya berdoa agar Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Terutama pada keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Bapak Ibu, keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Yesus, kita mau jadi saksi Bapak Ibu, supaya kita rindu mereka pun diselamatkan. Itulah perintah Tuhan buat hidup kita. Dan dia berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Bapak Ibu menjadi saksinya Tuhan, ketika Bapak Ibu memberitakan Injil keselamatan, ada Roh Kudus yang akan menyertai kita, menolong kita. Kita kadang berkata, aduh mau ngomong apa ya? Jangan takut, nanti Roh Kudus bisa arahkan. Ya, kita bisa pertama-tama menceritakan tentang kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan atas hidup kita. Nanti orang akan, oh begitu ya. Nanti kita bisa terjadi dialog yang indah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menolong pembicaraan kita. Saya berdoa, biar kita mau terus menjadi saksi dan memberitakan Injil Tuhan melalui hidup kita. Setelah kita masih hidup Bapak Ibu. Minimal kita bisa bawa satu orang untuk datang kepada Yesus. Kita bawa jiwa untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu di Tuhan, saya bersyukur ya, 1 bulan ini, hampir 1 bulan ini ya. Yang pertama, Tuhan kasih kesempatan saya untuk saya melayani orang Korea, tapi mamanya orang Indonesia. Papanya Korea, mamanya orang Tionghoa dari Riau, Bapak Ibu. Dia bilang mamanya ini hari-hari ngomong Teochew, tapi papanya orang Korea, Bapak Ibu. Ya, jadi Korea kawin sama Indonesia orang Tionghoa, Bapak Ibu. Mukanya ya sama juga begitu, ya kan modelnya sama Korea sama Cina, Bapak Ibu ya. Tapi dia papa mamanya ini, terutama mamanya masih Buddha. Lalu ketika dia ketemu, dia minta dibaptis. Kenapa? Karena dia mau menikah. Istrinya orang Korea tapi lahir di Indonesia. Bapak mamanya Korea tapi dia lahir di Indonesia. Bapak. Jadi dua-dua ini fasih bahasa Indonesia, jadi enak. Kalau nggak saya cuma ngomongnya apa nih? Amsamida begitu kan. Ya apalagi annyeonghaseyo begitu doang. Itu doang.
Tapi ngomong bahasa Indonesia. Lalu saya tanya, kamu mau dibaptis, orang tua kamu gak masalah? Oh tidak apa-apa, Papa Mama saya. Tapi tetap kamu bikin surat pernyataan ya. Iya baik Pak. Dia surat pernyataan di atas segel bahwa menyatakan dia ingin jadi orang Kristen. Bapak Ibu. Lalu saya diingatkan sama dia. Kamu udah pernah doa terima Yesus belum? Dia ingat-ingat. Kayaknya belum Pak. Selama ini gak ada orang yang arahkan kamu untuk doa terima Yesus. Kayaknya belum. Dia bilang, udah kesempatan. Hari ini kamu harus doa terima Yesus. Mau? Mau. Ya kalau lu gak mau, gue gak baptis lu. Kira-kira enggak Bapak Ibu. Ya. Nah, dia bilang, mau Pak, mau. Waduh Bapak Ibu, saya doa sama dia. Dia bilang, kamu ikutin saya berdoa. Ikutin doa. Dia bilang, Tuhan Yesus hari ini saya membuka pintu hati saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Masuklah dalam hati saya dan ampuni segala dosa kesalahan saya. Dan mulai hari ini hidup saya jadi milik Yesus untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Dia ikutin. Lalu habis amin dia bilang gini, Pak Pendeta, tadi waktu Bapak berdoa sama saya merinding Pak. Merinding dia bilang. Dia surprise, itu dibuat dia surprise Bapak Ibu. Tapi hati saya juga suka cita, oh Tuhan hari ini ada orang yang mengaku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minggu lalu seorang pemusik kita, dia bawa teman mau dibaptis. Ketemuin saya, mau ketemu Pak Kiki. Lalu saya tanya lagi yang pertama, sudah terima Yesus? Sudah pernah doa terima Yesus? Oh belum Pak Pendeta. Hari ini mau doa terima Yesus? Mau Pak Pendeta. Saya suruh doa lagi. Doa dalam seperti tadi Bapak. Amin. Saya berkata, Tuhan hari ini ada satu orang lagi mengaku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya berdoa. Bapak Ibu dipakai Tuhan jadi saksi. Ya. Bawa orang untuk mengenal Yesus. Bawa orang untuk terima Yesus. Tidak ada hal yang lebih indah dari hidup kita Bapak Ibu. Kalau selama kita hidup, kita bisa bawa jiwa minimal satu orang untuk Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, oh haleluya, amin. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Kalau ada, Bapak Ibu bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, oh
Amin. Di tempat ini namamu dibesarkan Tuhan, dimuliakan, diagungkan dan diberitakan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk tangan-tangan diangkat Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah setiap tangan diangkat ya Tuhan. Jamah kami, jamah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau jamah setiap tangan diangkat hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah kami. Ampuni kalau kami bersalah selama ini Tuhan. Biar firman-Mu terus menuntun hidup kami Tuhan. Biar kami mau terus hidup menikmati janji-janji Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan terlebih kami mau menjadi saksi-saksinya Tuhan. Oh Tuhan, tolong seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Saat ini mereka mengangkat tangan, Tuhan tolong kami. Kami imani kami pulang mendapatkan kemenangan dari Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, mendapatkan kelepasan dari Tuhan, bahkan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Pakai mereka menjadi saksi-Mu Tuhan, terutama untuk keluarga-keluarga mereka yang belum mengenal Yesus. Pakai mereka menjadi saksinya Tuhan melalui hidup mereka, sehingga mereka boleh bawa jiwa untuk Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Setiap hari Engkau memberkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, pekerjaan usaha mereka Tuhan berkati. Berkati kami dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami selalu dengan darah Yesus, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami menyerahkan jemaat di dalam tangan Tuhan, mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Terpujilah namamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Engkau telah tolong negeri kami Indonesia sampai hari ini. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati negeri kami Indonesia, memberkati hasil lautnya, memberkati hasil tanahnya. Indonesia terus diberkati Tuhan, menuju kepada tahun keemasan yang kami rindukan di negeri kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para menteri, aparat pemerintah dari tingkat dari akan menyelesaikan tugas mereka sampai bulan Oktober nanti. Beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat, kemampuan dari Tuhan. Tuhan berkati TNI, Tuhan berkati Polri, Tuhan berkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Tuhan berkati Jabodetabek di mana kami ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami tempat ini. Tuhan terus berkati acara berbagi kasih kami setiap Rabu. Biar keadaan kami jadi terang, jadi garam, jadi berkat buat lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka dengan limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat di dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan juga berkati ibadah kedua ketiga nanti. Engkau hadir melawat kami di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mensupport terus acara berbagi kasih. Ternyata yang makan makin tambah banyak Bapak Ibu. Kemarin ada berapa? 200 sampai 250 orang Bapak Ibu. Bayangkan. Jadi kita bersyukur buat Bapak Ibu yang mensupport minyak, support beras, tenaga, uang. Ya Bapak Ibu, ibu-ibu yang masak pagi-pagi, kita percaya upah mereka besar di surga Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, terima kasih buat seorang yang menyumbang TV Bapak Ibu. Jadi TV kita itu yang kita nggak pakai itu rusak gara-gara kesamber geledek. Rupanya geledek masuk kemari Bapak Ibu. Maka kita berdoa dan kita usir supaya geledek jangan masuk-masuk ya Bapak. Nah kita bersyukur itu ternyata nggak bisa dibetulin Bapak Ibu. Udah berbulan-bulan nggak bisa dibetulin. Sampai saya udah beli spare part, udah kasih uang pertama 2,5 juta, akhirnya nggak sembuh.
nggak ketolong Bapak Ibu. Rupanya minggu lalu ada orang yang datang tergerak hatinya, lalu dia bilang suruh beli. Sekarang kita punya TV baru Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu baca, bisa lihat dengan bebas ya. Biar Tuhan balas segala apa yang mereka perbuat. Itu saja Bapak Ibu, Tuhan berkati. Kita memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberikan Bapak Ibu sekalian. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati pada hari ini boleh memberikan tangannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pengumuman untuk sepekan ke depan, kita akan menyaksikan dulu perform dari tim Tambor di tempat ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Let his enemies be scattered, and let the righteous be glad. Yes, let them rejoice with gladness. God has triumphed mightily. Let God arise. Let God arise. Arise. Let God arise. Let God arise. Let his enemies be scattered, and let the righteous be glad. Yes, let them rejoice with gladness. God has triumphed mightily. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Let
Oke. Terima kasih. Tadi kamu panggil lagunya Lai manggil Kolai maksudnya. Kolai dipanggil. Oh di sini udah. Oh udah muter-muter di situ. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan sekali buat kemuliaan nama Tuhan. Wow, luar biasa ya. Terima kasih adik-adik ditamborin ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Diki Cahaya di MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa 10 hari menjelang Pentakosta akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei 2024 sampai 18 Mei 2024 pukul 18.30 di tempat ini, kecuali hari Minggu. Seluruh hamba Tuhan, pengurus, dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah tunas remaja dan youth hari Sabtu 11 Mei 2024 digabung dengan ibadah doa menjelang Pentakosta. Ibadah raya pada hari Minggu 12 Mei 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Gerahaniaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih atau GBK dalam bentuk memberi makan siang gratis bagi masyarakat sekitar telah dilaksanakan untuk ke-10 kalinya pada hari Rabu 8 Mei 2024 dengan dihadiri oleh 250 orang makan siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung program GBK ini dapat memasukkannya dalam kotak taburan GBK yang tersedia di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang tersedia di depan. Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerahaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Gerahaniaga dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813-9987-8599. Terima kasih. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk memfollow akun sosial media gereja yang tertera di bawah ini. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Yang pertama, terima kasih support Bapak Ibu. Gerakan GPK sudah mencapai 251. Selama Tuhan masih sediakan, kita terus kasih ya. Bapak Ibu, jangan lupa setiap hari selama 10 hari kita ada doa di tempat ini, kecuali hari Minggu. Jadi Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu lagi, lalu Minggu adalah hari Pentakosta ya. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung dengan kami silakan datang di tempat ini dan beribadah doa bersama-sama. Kalau hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, nanti Dia akan datang menjemput kita semua, umat yang setia kepadanya, yang terus mempertahankan iman. Oleh karena itu Bapak Ibu, teruslah di dalam iman Bapak Ibu ya kepada Tuhan Yesus, jangan goyah ya. Lalu Bapak Ibu, kita ada buka cabang di sore hari GBI Eljire. Jadi Bapak Ibu kalau bisa memberi informasi kepada keluarga yang belum bergereja mungkin, atau yang nggak bisa kalau gerejanya itu pagi-pagi karena mungkin ada keperluan yang lain ya, bisa bersama kami, gabung bersama kami di jam 4 sore. Namanya GBI Eljire, itu artinya Allah menyediakan. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita pulang, kemudian terimalah berkat dari Tuhan. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terimalah berkat yang sempurna dari Bapa untuk setiap jemaat dan juga keluarga mereka. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat yang sempurna dari Tuhan untuk kami dan keluarga kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Saat pulang, Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di hari Minggu. Terima kasih.